Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia di seluruh Nusantara? Pada kali ini kita akan membahas tema dengan judul Taktik Jitu Pemerintah Bersih-Bersih KPK dari Paham Radikal. KPK adalah lembaga yang selama ini dianggap bersih, suci, dan tanpa celah. Namun kenyataannya orang-orang di KPK tidak semua suci. Ada yang menggunakan KPK sebagai alat kepentingan politik. Tiba-tiba menjelang pencoblosan pilkada, ada saja kepala daerah yang kena OTT. Ada yang memanfaatkan untuk memperkaya diri dengan cara menerima suap dari pelaku korupsi. Ada juga pegawai KPK yang mencuri barang bukti emas seberat 1,9 kg. Ada juga cerita KPK kehilangan truk yang simpan barang bukti kasus suap. Ada saja masalah-masalah yang ada di KPK. Alih-alih bisa menjadi lembaga pemberantas dan pencegah korupsi di Indonesia, orang-orang di KPK malah banyak yang bermasalah. Salah satu isu yang menarik adalah adanya geng Taliban. Mungkin salah satu upaya pemerintah untuk benar-benar menjadikan KPK sebagai lembaga yang bersih dan suci adalah dengan mengalih statusnya seluruh pegawai KPK menjadi ASN. Dengan status ASN, seluruh pegawai KPK tidak bisa bertindak sebebas-bebasnya karena ada seperangkat aturan ASN yang mengikatnya. Ketua KPK Firly Bahuri memastikan per 1 Juni 2021, seluruh pegawai KPK akan beralih status menjadi ASN. Ada 1.362 pegawai KPK yang akan mengikuti proses alih status menjadi ASN, dan sudah 1.031 yang sudah menjalani proses alih status tersebut. Pegawai KPK yang menjalani proses alih status harus mengikuti asesmen yang sangat penting sebagai syarat menjadi seorang ASN dan akan dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2021. Salah satu materi asesmen adalah kebangsaan. Materi kebangsaan tersebut bukan hafalan namun mengungkapkan perilaku. Misalnya pertanyaan sistem negara berdasarkan Pancasila diubah berdasarkan agama. Apakah setuju atau tidak setuju? Materinya bukan hafalan namun sikap. Kami menduga asesmen wawasan kebangsaan ini untuk mendeteksi pegawai-pegawai KPK yang terpapar paham radikalisme atau untuk menginformasi kebenaran isu Taliban di tubuh KPK. Setelah dilaksanakan ujian, setidaknya ada sekitar 75 pegawai KPK yang tidak lolos ujian wawasan kebangsaan. Pegawai KPK yang tidak lolos ujian wawasan kebangsaan ini terancam akan diberhentikan menjadi pegawai KPK. Dari sumber internal ini diketahui mereka yang tidak lolos ujian terdiri dari Kepala Satuan Tugas, penyidik, dan penyelidik dari unsur internal, pengurus inti wadah pegawai KPK, hingga pegawai berprestasi lainnya. Novel termasuk satu di antara 75 pegawai tersebut. Novel nampak paham bahwa ada upaya untuk menendang dirinya dan orang-orangnya dari KPK. Namun yang tidak bisa diterima adalah pernyataan Novel bahwa dirinya dan orang-orangnya adalah pegawai KPK yang berintegritas. Saya berharap dengan alih status pegawai KPK menjadi ASN, tubuh KPK benar-benar bersih dari orang-orang yang mungkin mengusung paham tertentu yang bertentangan dengan wawasan kebangsaan Indonesia. Sebab orang yang memang mencintai NKRI tak sulit untuk lolos dari tes wawasan kebangsaan. Hanya orang-orang yang diragukan kecintaannya kepada NKRI. Dengan status ASN, kami berharap pegawai KPK bisa lebih baik lagi dalam bekerja. Sebab ada seperangkat aturan ASN yang mengikat mereka, sehingga mereka tidak bisa lagi bertindak sesuka hati. Minimal masalah-masalah internal di KPK bisa diminimalisir kalau perlu dihilangkan. Semoga tidak ada lagi pegawai KPK yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik. Tidak ada anggota KPK yang menerima suap dari pelaku korupsi. Nah, kira-kira bagaimana menurut Anda? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.